نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Akhwati fi din, a'azzani wa 'azzakumullah. Sebagai umat yang mengaku beragama Islam, sebagai orang yang mengaku umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus meyakini bahwasanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang terbaik. Demikian pula hukum yang telah ditetapkan dalam agama Islam, yakni hukum dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, ini juga hukum yang terbaik. Maka seorang yang mengaku beragama Islam, seorang yang mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus meyakini akan hal ini. Oleh karena itu, ketika mereka meyakini bahwasannya hukum selain hukum Allah dan Rasulnya lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya, ketika mereka meyakini bahwasanya petunjuk selain petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada petunjuknya Rasul, maka dia telah kafir dan telah batal keislamannya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Allamah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan poin yang penting ini di dalam salah satu nawaqidul Islam, salah satu pembatal keislaman, yakni pembatal yang keempat. Sebelumnya kita telah mengetahui 3 pembatal keislaman, yaitu yang pertama asyirku, kesyirikan. Yang kedua, orang yang menjadikan perantara di dalam berdoa mereka di antara dia dan di antara Allah. Dan yang ketiga adalah barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik ataukah ragu dengan kekafirannya mereka atau membenarkan madhabnya mereka, maka mereka telah kafir. Kemudian yang keempat, Imam Al-Allamah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan yang keempat, yakni dari nawaqidul Islam. Beliau menyatakan, man i'taqada anna ghaira hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi fa huwa kafirun. Beliau menyatakan, barang siapa yang meyakini
bahwasanya selain petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna daripada petunjuk beliau, ataukah bahwasanya hukum selain hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada hukumnya beliau, sebagaimana orang yang lebih memilih hukum taghut daripada hukumnya beliau, fahuwa kafirun, maka dia telah kafir. Ini nawaqid yang keempat, pembatal keislaman yang keempat. Dan dari pembatal ini terdapat padanya dua permasalahan. Yang pertama, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, man i'taqada anna hadiya ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Barang siapa yang meyakini bahwasanya petunjuk selain petunjuknya Rasul lebih sempurna daripada petunjuknya beliau, dan kita tahu ya, bahwasanya petunjuk Rasul, Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam syarahnya beliau menjelaskan, wa hadiyur rasuli dinuhu wa tariqatuhu allati yasiru 'alaiha fi da'watihi ila Allah wa fi ta'limihi wa fi akhlaqihi. Petunjuknya Rasul adalah agamanya beliau, jalannya beliau yang mana beliau berjalan di atasnya di dalam dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam ta'limnya serta dalam akhlaknya. Dalam pengajaran beliau serta dalam akhlaknya beliau. Beliau menyatakan fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa akmalun nasi hadiyan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling sempurna petunjuknya. Nah, oleh karena itu, di dalam setiap khutbatul hajah, dalam setiap muqaddimah dari khutbahnya beliau, ataukah muqaddimah dari ceramah-ceramahnya beliau, khutbah-khutbahnya beliau, serta muhadarah-muhadarahnya beliau selalu mengucapkan suatu ucapan, ya, yakni beliau menyatakan fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna khairal kalami kalamullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kalamullah. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah seorang muslim. Setiap orang muslim harus meyakini akan akidah ini, bahwasanya ucapan yang terbaik adalah kalamullah, dan petunjuk yang terbaik adalah petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik. Oleh karena itu petunjuk beliau juga petunjuk yang terbaik. Dalam hal akhlak, beliau adalah orang yang terbaik akhlaknya. Karena baiknya akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala memujinya. Dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar ala khuluqin 'adzim, berada di atas akhlak yang paling agung. Inilah pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pantaslah kalau beliau menyatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, atau dalam riwayat dikatakan salihal akhlak. Tidak lain aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang karim. Akhlak sudah mulia, tapi Rasul diutus untuk menyempurnakan kembali. Ya, liutammima makarimal akhlak, liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, ya, dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah petunjuknya Rasul, di antaranya adalah akhlaknya beliau. Demikian pula dalam hal ta'lim, dalam hal pengajaran. Beliau juga orang yang paling baik metode pengajarannya. Sebagai contoh, beliau sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut kepada orang-orang yang memang perlu diberikan kepadanya pengajaran. Beliau berlemah lembut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik
lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Dan dengan apa? Dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau, maka engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, jika seandainya engkau itu faddan ghalidhal qalbi, yakni berlaku kasar, berkeras hati, lam faddu min hawlik, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampun untuk mereka, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam menentukan suatu perkara. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala kembali memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang mulia, yakni lintalahum, berlemah lembut dengan kaum muslimin, berlemah lembut dengan para sahabatnya radhiyallahu taala ajma'in dalam hal ta'lim. Sebagai contoh sikapnya beliau bagaimana ketika beliau menyikapi seorang Arab Badu, seorang Arab pedalaman yang datang ke masjid kemudian kencing. Ketika itu para sahabat yang lain ingin memukulinya, bahkan di antara mereka ada yang ingin membunuhnya. Karena ini suatu sikap yang kurang ajar. Datang ke masjid, bukannya sholat, bukannya ibadah, tapi bahkan dia kencing di salah satu pojok masjid. Ketika para sahabat ingin menghardiknya, ketika para sahabat ingin mengusirnya, ketika sahabat bahkan ingin memukulinya dan ada di antara mereka yang ingin membunuhnya, maka Rasul menyatakan da'uhu, tinggalkan dia. Tinggalkan, biarkan saja dia kencing sampai selesai, ya. Karena tentunya di sini ada hikmah yang sangat mulia. Yakni dengan dibiarkan orang ini kencing, maka kencingnya ini cuma akan terkena satu tempat saja. Tapi jika seandainya ketika itu para sahabat menghardiknya, mengusirnya, maka kencingnya mungkin akan berceceran kemana-mana, sehingga seluruh masjid akan terkena najis. Maka Rasul biarkan dulu. Setelah selesai dari kencingnya tersebut, baru Rasul SAW memanggilnya. Beliau menyatakan, innal masajida lam tubna lidhalik, innama bunyat lidzikrillahi azza wa jalla. Tidak lain masjid-masjid itu tidaklah dibangun untuk itu saja. Tidak dibangun untuk melakukan perbuatan itu, yakni untuk kencing saja, tidak. Hanya saja masjid itu dibangun untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla. Maka inilah, perhatikan metodenya Rasul SAW dalam hal ta'lim. Demikian pula dalam menyikapi sikapnya orang-orang yang jahil. Bagaimana keadaan Rasul SAW ketika datang ke kota Taif untuk berdakwah. Beliau memiliki tujuan yang mulia, berdakwah. Tapi ternyata Rasul SAW disambut dengan lemparan batu. Dengan lemparan batu sampai beliau bercucuran darah. Sampai ketika itu Malakul Jibal datang kepada Rasul. Malaikat penjaga gunung datang kepada Rasul SAW menawarkan, jikalau seandainya engkau perintahkan aku menimpakan gunung ini kepada kaum Taif, penduduk Taif, saya akan lakukan. Tapi ternyata Rasul SAW apa? Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau perintahkan? Demikian tidak. Rasul SAW memiliki akhlak yang mulia. Meskipun beliau telah menanggung beban derita, yakni sudah dilempari dengan batu ketika berdakwah masuk ke kota Taif, tapi beliau katakan kepada Malakul Jibal, tidak. Bahkan aku berharap akan lahir dari keturunan-keturunan yang mereka itu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan Rasul sudah disakiti, tapi ternyata beliau tidak bersikap sewana-wena, tidak bersikap kasar, tapi beliau berharap mudah-mudahan akan keluar dari keturunan-keturunannya orang-orang tersebut, yakni orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hal sikapnya Rasul SAW dalam hal menanggung beban. Demikian pula dalam hal bermuamalah dengan keluarganya. Bahkan Rasul menyatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya, kepada istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap istriku. Ini perhatikan sikapnya Rasul di dalam maupun di luar rumah sama. Beliau selalu memiliki akhlak yang mulia. Karena terkadang ada orang yang kelihatannya di luar itu bagus, tapi ternyata dalam keluarganya terkadang berbuat semena-mena. Ada juga di keluarganya itu kelihatannya orang yang bagus, tapi terhadap orang lain ternyata dia itu juga berbuat semena-mena. Maka tentunya ini suatu hal yang kurang tepat. Contoh dari Rasul SAW, dia selalu baik terhadap orang-orang dekatnya ataukah terhadap orang-orang yang jauh. Maka demikianlah. Oleh karena itu petunjuknya Rasul kita harus yakini.
Bahwasanya petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal apapun, dalam hal akhlak, dalam hal muamalah, dalam semua hal adalah petunjuk yang terbaik. Oleh karena itu, faman za'ama anna ahadan ahsanu min ar-rasul hadiyan faqad kafara al-kufra al-akbar al-mukhrij min al-millah. Maka barang siapa yang menyangka, barang siapa yang meyakini bahwasanya di sana ada seorang lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam petunjuknya, maka sungguh dia telah kafir dengan kufrul akbar, dengan kekufuran yang besar dan mengeluarkan dari agama Islam. Maka sebenarnya ini suatu perkara yang berbahaya ketika seorang meyakini kalau di sana ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahan yang kedua dalam poin ini, yakni berkaitan dengan berhukum. Beliau menyatakan man i'taqada anna hukma ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmihi faqad kafara. Barang siapa yang meyakini bahwasanya hukum selain Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukumnya beliau, maka sungguh dia telah kafir. Ini dua permasalahan sekaligus, yakni tercakup dalam poin ini, yakni nawaqid yang keempat. Yakni barang siapa yang meyakini bahwasanya ada petunjuk, bahwasanya petunjuk selain Rasul lebih sempurna daripada petunjuknya beliau, ataukah hukum selain beliau lebih baik daripada hukumnya beliau, maka dia telah kafir. Nah, karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya beliau sallallahu alaihi wasallam ini muncul dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari beliau sendiri, bukan, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah." Di surat An-Nisa ayat yang ke-105 Allah menyatakan, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau Alkitab dengan membawa kebenaran. Litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Agar supaya engkau berhukum di antara manusia, menghukumi manusia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala pandang. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada engkau. Berarti kan di sini hukum yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tentukan adalah bima arakallah. yakni dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan dari beliau sendiri. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah engkau memberikan hukum di antara mereka, menentukan hukum di antara mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Oleh karena itu hukumnya Rasul sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, oleh karena itu ketika seseorang tidak berhukum dengan hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidaklah dianggap sebagai orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima." Maka sungguh demi Rabbmu, mereka tidak beriman hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka itu berhukum menjadikan engkau sebagai hakim fima shajara bainahum, dari apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak akan didapatkan pada diri-diri mereka harajan, perasaan berat dari apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-65. Dari yang semisal dengan ayat ini sangatlah banyak, yang tentunya kita tahu bahwasanya wajib bagi kita berhukum dengan hukum yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Karena hukumnya Rasul adalah hukum yang teradil. Dan Rasul adalah orang yang paling adil. Meskipun kepada orang-orang pembesar, meskipun kepada keluarganya sendiri, beliau adalah orang yang paling adil. Oleh karena itu dahulu pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika cucunya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Husain ketika itu masih berumur kurang dari 2 tahun. Husain ini mengambil kurma, memungut kurma. Namanya anak kecil kan biasa. Ada kurma diambil, kemudian dimakan. Karena Rasul tahu Husain melakukan hal itu, maka Rasul langsung memegang Husain kemudian mengodek. Digodek mulutnya sampai keluarkan.
Karena khawatir kalau sampai masuk ke perutnya Husain ini sesuatu yang tidak halal. Ya. Sambil menyatakan, tidakkah engkau tahu bahwasanya keluarga Muhammad haram untuk memakan harta sedekah? Karena ketika itu Rasul khawatir kalau tamar ini, kurma ini adalah yakni dari hasil sedekah yang telah dimasukkan ke Baitul Mal, kemudian tercecer. Sehingga sikapnya Rasul meskipun kepada cucunya sendiri masih kecil, belum sampai 2 tahun, beliau khawatir kalau terjadi demikian. Sampai kemudian dikodek. Dikodek mulutnya sampai keluar kurmanya. Ya. Kemudian menyatakan demikian, tidakkah kamu tahu bahwasanya keluarga Muhammad haram untuk makan sedekah? Demikian, padahal anak kecil. Demikian pula ketika dahulu orang-orang Quraisy, yakni suku Makhzumiyah, mereka merasa berat ketika ada seorang perempuan dari kalangan bangsawan mau ditegakkan hukum potong tangan. Ketika melakukan salah satu tindakan, yakni mengingkari akan suatu pinjaman yang ketika itu mau dipotong tangannya. Karena dihukumi dengan hukum pencurian, mau dipotong tangannya. Maka ketika Usamah bin Zaid datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan syafaat, ingin memberikan perlindungan hukum, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Innama ahlakal ladina min qablikum kanu idza saraqu fihim syarif tarakuhu. Ya, wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Rasul menyatakan sesungguhnya kebinasaan umat-umat yang terdahulu adalah ketika di antara mereka ada orang-orang yang mulia, ada orang-orang yang bangsawan. Mereka melakukan pencurian tarakuh, mereka meninggalkan. Maksudnya tidak ditegakkan hukum had. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if, akan tetapi kalau ada orang-orang yang lemah melakukan pencurian, aqamu 'alaihi had, mereka baru menegakkan had. Inilah sebab kebinasaannya umat yang terdahulu. Kemudian Rasul menyatakan, wa aymullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sungguh demi Allah, jika seandainya Fatimah anaknya Muhammad, anakku sendiri, Rasul menyatakan demikian, seandainya dia mencuri, saya benar-benar akan potong tangannya. Berarti kan hukumnya Rasul. Beliau sangat tegas kepada siapapun. Oleh karena itu tentunya hukum Rasul adalah hukum yang terbaik. Petunjuknya Rasul petunjuk yang terbaik, demikian pula hukumnya Rasul juga hukum yang terbaik. Oleh karena itu ketika seorang beralih dari hukum Allah dan Rasulnya kepada hukum yang lain, dalam keadaan dia meyakini hukum yang mereka gunakan lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah kafir. Akan tetapi kalau mereka menggunakan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, dalam keadaan mereka tahu kesalahannya, mereka tahu penyimpangannya, mereka meyakini bahwasanya hukum Allah lebih baik daripada hukum Rasulnya, maka ini belum sampai tingkatan kafir. Oleh karena itu tidak boleh kita menghukumi secara mutlak seluruh orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya kafir. Karena di sana perlu ada rincian yang para ulama menjelaskan panjang lebar dalam hal ini. yakni Syekh Shalih bin Fauzan menjelaskan dalam poin ini saja sudah 14 ada 19 lembar. Ada 19 halaman beliau menjelaskan hal ini. Maka tentunya di sini pembahasan yang sangat panjang. Cuma intinya kalau seseorang berhukum dengan hukum selain Allah dan Rasulnya, dalam keadaan dia meyakini hukum mereka lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya, dan menganggap hukum Allah dan Rasulnya sudah tidak relevan lagi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka ini kafir. Jelas kafirnya keluar dari Islam. Tapi kalau dia masih meyakini hukum Allah dan Rasulnya lebih baik, cuma dalam hal ini mereka terpaksa, ataukah mereka itu masih meyakini akan kesalahan mereka ketika berhukum dengan hukumnya mereka, maka ini belum sampai dengan kafir. Oleh karena itu Allah menyatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ada 3 kata. فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Tidak seluruhnya kafir. Kalau dia meyakini hukum Allah dan Rasulnya tidak baik, tidak ada kebaikan padanya, sudah tidak relevan lagi pada zaman ini, pada masa ini, dia kafir, keluar dari Islam. Jadi kalau dia masih meyakini kebaikan hukum Allah dan Rasulnya, cuma mereka dengan alasan-alasan tertentu sehingga mereka menggunakan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, maka ada kalanya zalim, ada kalanya fasik. Sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sesuai dengan sejauh mana mereka berhukum dengan hukum yang tersebut, maka sejauh itu pula kezalimannya mereka, sejauh itu pula kefasikannya mereka. Ini 2 permasalahan yang ada dalam poin ini. Ini berkaitan dengan petunjuk Rasul dan juga hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu wajib bagi kita kaum muslimin untuk meyakini bahwasanya petunjuk Rasul adalah petunjuk yang terbaik. Hukum yang telah Rasul SAW tetapkan adalah hukum yang terbaik. Ketika seorang menyimpang dari akidah ini, ketika seorang tidak meyakini akan akidah ini, dan dia lebih meyakini hukum selain Rasul lebih baik daripada hukumnya Rasul, hukum selain hukumnya Rasul lebih baik daripada hukumnya Rasul, maka dia telah kafir dan dia telah batal Islamnya. Demikian. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke poin yang lain, yakni pembahasan yang lain. Maksudnya di nawaqid yang kelima. Ya. Kalau kita mau jelaskan seluruhnya dari masalah ini, tentunya kita perlu waktu yang panjang setiap poinnya ini. Ya. Sampai bahkan Syekh Shalih bin Fauzan beliau mengarang sebuah kitab, yakni syarah terhadap nawaqidul Islam. Beliau menulisnya itu sampai 207 halaman. Maka mudah-mudahan nanti kalau ada waktu mungkin kita bisa kapan-kapan nanti kita bisa membahas kitab itu secara rinci. Dan ini sekedar ringkasan dari apa yang telah beliau sampaikan berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang kelima. Al-khamis, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafara. Barang siapa yang benci sesuatu dari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, maksudnya membenci sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mengamalkannya, maka dia juga kafir. Nah, meskipun dia mengamalkannya, maka dia telah kafir. Karena ini sebagaimana orang-orang munafik pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sesuai melakukan amalan Islam. Ya. Mereka bahkan berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengamalkan jihad. Mereka juga sholat, mereka juga zakat. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala katakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ini berada di kerak neraka yang paling dalam. Berarti kan meskipun mereka itu berperang bersama Rasul, meskipun mereka mengamalkan sunnahnya Rasul, tapi ketika mereka membenci dalam hatinya mereka, menyimpan kebencian kepada Rasul SAW dan juga kepada agama Islam, maka ternyata tidak berguna amalannya mereka. Oleh karena itu di sini tepat. Barang siapa yang membenci sesuatu yang datang dari Rasul SAW, meskipun dia mengamalkannya, maka dia telah kafir. Makanya suatu perkara yang penting bagi kita, termasuk di antara pembatal keislaman, dilarang bagi kita sama sekali untuk membenci apa yang Rasul SAW datang dengannya. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi jangan sampai kita membenci. Meskipun kita belum bisa mengamalkannya, jangan sampai kita membenci. Ya. Meskipun kita mengamalkannya, kalau kita membenci, ini juga sudah kafir, apalagi yang sudah tidak mengamalkannya, benci lagi. Ini tentunya kafir kuadrat, 2 kali lipat. Sudah kafir dari sisi tidak mengamalkannya, kafir dari sisi membencinya. Ya. Mungkin kalau kafir mengamalkannya belum sampai kafir, tapi kalau membencinya sudah, ini sudah sampai kafir. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan orang-orang munafik. Di surat Muhammad ayat yang ke-9, ini dalil dari poin ini ya, dalil dari yakni pembatal yang kelima, yaitu surat Muhammad ayat yang ke-9. Sebelumnya kan dalilnya di sini belum disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Ya, demikian itu bahwasanya mereka ketika mereka karihu ma anzalallahu, ketika mereka itu membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa ahbata a'malahum, maka gugurlah, hapuslah, sirnalah amalan-amalannya mereka. Ai abtala, yakni kebenciannya mereka itu menghapuskan, membatalkan amalannya mereka. Nah, maka di sini fadalla ala anna bughdha syai'in mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam riddatun 'anil Islam wa annahu yuhbitul amal. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya kebencian kepada sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, yakni benci dengan sunnahnya Rasul, ini merupakan perkara yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dan bahwasanya perkara itu
Ya, yuhbitul amal, yakni menghapuskan, menggugurkan amalan. Nah, demikian. Maka di sini tentunya bagi kita perlu kita tahu, ya tidak boleh bagi kita meskipun kita tidak mengamalkan sunnah tersebut, jangan sampai sekali-kali kita membenci. Ya. Orang yang sudah mengamalkan tapi dia membenci, ini juga sudah kafir, apalagi yang tidak mengamalkannya. Maka di sini kebencian kepada sunnah ya Rasul, sesuatu yang mimma ja'a bihi Rasul, sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, meskipun dia mengamalkannya, maka dia telah kafir kalau dia membencinya. Dan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya itu ada dua macam. Ya. Mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya ini ada dua macam. Yang pertama Al-Qur'an. Quran ini adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa Quran tersebut untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini perkara yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam baik itu meliputi ucapannya, yang dikenal dengan sunnah qauliyah, ataukah perbuatannya, atau sunnah fi'liyah, ataukah taqririyah, sunnah penetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya sunnah yang tidaklah pantasnya untuk kita membenci sunnah tersebut, baik yang qauliyah, fi'liyah maupun taqririyah. Ya, semuanya itu harus kita, ya, kalau bisa mengamalkannya, kalau kita tidak bisa, kita tidak boleh membencinya. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah tadi saya sebutkan tadi adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah, yakni berupa kerisalahan, kerasulan. Oleh karena itu apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini bukanlah dari hawa nafsunya. Allah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Muhammad itu dari hawa nafsunya, tidak lain yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, di ayat yang lain Allah menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Di surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ini ayat yang sangat jelas yang menunjukkan wajibnya seorang mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnahnya Rasul, ya, ini juga sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Melakukan sunnahnya Rasul ini juga sama dengan melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri menyatakan, "Wa atii'u Allah wa atii'ur Rasul." Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka wajib bagi kita untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tentunya ya tidak boleh bagi kita untuk membenci sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ya yang saya sebutkan tadi, ini dua perkara yang Rasul SAW datang dengannya, Al-Quran dan juga Sunnah, tidak boleh sama sekali kita membencinya. Karena itu adalah peninggalan dari Rasul SAW. Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan, taraktu fikum syai'ain. Abdullah bin Abi katakan, taraktu fikum amrain. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnati. Nah, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Barang siapa yang berpegang dengan duanya, dengan kedua perkara tersebut, maka dia tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan juga sunnati, yakni sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya ketika seorang membenci sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, baik itu berupa Al-Quran atau As-Sunnah, meskipun dia mengamalkannya, maka dia hukumnya sama dengan orang-orang munafik pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ini benar-benar berada dalam kerak api neraka yang paling bawah. Ini tentunya bahaya yang sangat besar bagi mereka orang-orang yang melakukan perkara ini, yakni membenci sunnahnya Rasul, sesuatu yang Rasul SAW datang dengannya. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Pematal yang ke-6, as-sadis. Man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kafar. Barang siapa yang istihza, yakni memperolok-olok, dengan sesuatu yang itu termasuk dari agamanya Rasul,
Ataukah memperolok-olok tentang masalah sawab, masalah pahala? Ataukah memperolok-olok masalah iqab, masalah hukuman? Ya, kafara, maka dia telah kafir. Berarti kan poin yang ke-6. Ini perkara yang sangat penting bagi kita, karena ini termasuk perkara yang akan membatalkan keislaman kita yang seharusnya kita itu menjauhinya. Kalau kita tidak tahu perkara ini, maka kita nanti khawatirnya akan terjatuh dalam perkara tersebut. Maka pentingnya kita belajar tentang masalah ini, membatalkan keislaman, supaya kita bisa menjauhinya. Kita belajar sesuatu kejelekan bukan berarti kita untuk melakukan kejelekan. Araftu syarra li syarr walakin bitawaqqi. Wa man lam ya'riful khair min asy-syarr yaqa'u fi. Ya. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu. Akan tetapi aku mengetahui kejelekan agar supaya aku bisa berhati-hati darinya. Karena orang yang tidak mengetahui antara kejelekan dengan kebaikan, maka tentunya dia akan terjatuh dalam kejelekan. Oleh karena itu para sahabat ketika dahulu menanyakan kepada Rasul tentang kebaikan, ada seorang sahabat yang mulia bernama Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasul tentang kejelekan. Alasannya apa? Belum menyatakan makhafata ayyudrikani. Karena aku khawatir kejelekan itu akan menimpaku, sehingga aku bertanya kepada Rasul tentang masalah kejelekan. Maka di sini penting mengetahui nawaqidul Islam, pembatal keislaman, supaya jangan sampai kita melakukannya. Dan di antara pembatal keislaman, yakni manis tahza'a bi syai'in min dinir Rasul aw tawabihi aw iqabihi kafara. Barang siapa yang memperolok-olok ya sesuatu dari agamanya Rasul, ataukah memperolok-olok berkaitan dengan pahala ataukah iqab hukuman, maka dia telah kafir. Ya. Sebagaimana dahulu, yakni orang-orang munafik ketika mereka melakukan perang, sebagian mereka itu ada yang menyatakan, ya, tidak pernah kami melihat orang-orang yang lebih rakus daripada orang-orang ini. Maksudnya mereka adalah Rasul dan juga para sahabatnya. Ya, orang-orang yang paling penakut ketika bertemu musuh. Ya. Dan juga yang lainnya dari celaan-celaan yang dikeluarkan oleh orang munafik, sehingga ketika itu ya berita itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang munafik telah mengatakan ucapan tersebut. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kafirnya mereka. Ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Ayat yang sebelumnya menyatakan wa la in sa'atahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apabila engkau bertanya kepada mereka, kenapa kok mereka itu memperolok-olok Rasul dan juga para sahabatnya? Mereka menyatakan, nah, yakni kami cuma hanya sekedar bermain-main. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma sekedar bermain-main dan bersendaguro saja. Nah, maka Allah katakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian akan bermain-main dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya? Kuntum tastahzi'un. Apakah kalian akan memperolok Allah, Rasulnya dan juga ayat-ayatnya? Maka Allah katakan, la ta'tadiru. Tidak ada udzur lagi bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanannya kalian. Ini surat At-Taubah ayat yang ke-65 sampai ayat yang ke-66. Ini ayat yang sangat jelas yang menunjukkan kafirnya orang-orang yang memperolok-olok yakni sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang sangat jelas. Syahidnya perhatikan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini syahidnya di sini. Tidak ada uzur bagi kalian, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Allah sendiri menyatakan kafirnya mereka ketika mereka itu tastahzi'un, memperolok-olok yakni Allah, ayat-ayatnya serta Rasul-Rasul. Maka di sini penting bagi kita supaya kita jangan sampai memperolok-olok. Entah itu ayat-ayat Al-Quran, entah itu sunnahnya Rasul, apalagi memperolok-olok Allah. Ya. Dengan menyatakan mungkin ya, Allah itu tidak adil. Apakah dengan mengatakan perkataan-perkataan yang senada? Allah itu bosan. Bagaimana
nyanyian yang sering kita dengar mungkin, nyanyian Aidit, mungkin Tuhan telah bosan. Katanya demikian. Ini suatu memperolok-olokan. Ini tentunya ucapan kekafiran. Ketika mereka memperolok Allah itu merasa bosan, ketika melihat kejadian seperti ini suatu perolok-olok. Ya. Ataukah menyatakan takdir itu kejam? Ini juga perolok-olok. Ini semuanya ucapan-ucapan kekafiran yang ketika seorang mengucapkannya dalam keadaan dia itu memperolok-olok, yakni Allah dan Rasulnya, ayat-ayatnya, maka dia telah kafir dengan ucapannya tersebut. Oleh karena itu hati-hati kita dari menjaga lisan kita dari mengucapkan ucapan-ucapan kekafiran. Yang mana tentunya seorang sangat merugi ketika dia sudah melakukan ibadah yang sangat banyak, tapi ternyata kalau dia di akhir hayatnya dia mengucapkan ucapan kekafiran, bahkan kesyirikan, maka itu sesuatu yang sangat merugikan. Sehingga seluruh amalnya tadi akan gugur, akan sirna, akan hapus. Nah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura, dan kami datangkan amal yang pernah mereka lakukan, kami jadikan amalnya tersebut sebagaimana debu yang terbang, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang ketujuh, sabi'. Yani az-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Kemudian nawaqid yang ketujuh, pembatal keislaman yang ketujuh adalah as-sihr. Ketika seorang main-main sihir. Sihir ini jangan lagi disebutkan huwa ibaratun amma khufiya wa la tasababuhu. Ini suatu ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang tersembunyi dan sebabnya itu sesuatu yang sangat lembut. Maksudnya sesuatu yang sangat tersembunyi. Sangat tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Nah, wa summiya sihran li'annahu bi umurin khafiyatin la tudriku bil absar. Dikatakan dengan sihir karena sihir itu dilakukan dengan perkara-perkara yang tersembunyi, yang mana tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata. Wa ta'biruhu bi idnillahi al-kaunil qadari la syar'id dini. Dan pengaruh sihir itu akan berpengaruh, maksudnya sihir itu akan berpengaruh dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala yang kauni dan qadari. Sesuatu yang memang itu sifatnya sudah kauni, sudah Allah tentukan, yaitu qadari, sudah Allah takdirkan. Nah, ketika seorang melakukan ini dan itu, kemudian akan berpengaruh ini dan itu. Ini memang izin dari Allah, tapi bukan izin yang syar'i, tapi izin yang qadari. Memang Allah sudah takdirkan itu terjadi. Ya, la syar'i bukan kata izin yang syar'i, bukan diperbolehkan secara syariat, tidak. Ya, dan juga bukan diperbolehkan secara syariat serta agama, tidak. Fa innallaha lam ya'zan bi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan perkara tersebut dilakukan. Meskipun terjadi, tapi memang itu dengan izin dari Allah, maksudnya terjadinya hal itu dengan izin dari Allah, tapi bukan izin secara syariat, tapi izin secara kauni, izin secara takdir. Kalau Allah memang sudah takdirkan. Ya. Wa huwa azaimu warqa wa kalamun yatakallamu bih. Dan di antara bentuk sihir itu adalah azaim, yaitu azimat-azimat. Jimat-jimat. Warqa dan juga jampi-jampi. Jampi-jampi yang tidak bersumber dari as-sunnah. Kalau memang di sana ada jampi-jampi yang bersumber dari as-sunnah, sebagaimana ruqyah ketika seseorang itu kesurupan mungkin dengan dibacakan ayat-ayat tertentu, ini enggak mengapa. Tapi kalau ruqyah di sini, jambi-jambi ini bukan dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah, ini tentunya termasuk dari jenis sihir. Nah, wa kalamun yatakallamu bihi, dan suatu ucapan. Dalam hal ini mungkin ucapan yang bisa sampai membawa orang itu sampai ke alam bawah sadarnya mereka, atau dengan hipnotis. Hipnotis terkadang itu tidak dengan apa-apa, tidak dengan jambi-jambi, tidak dengan jimat, cuma dengan main mata. Main mata kemudian sambil diajak bicara, kemudian dia ikut. Ini juga termasuk dari sihir. Kemudian wa adwiyatun, demikian pula
yakni obat-obatan. Ya. Wa tadkhinat ataukah asap-asap. Terkadang seorang bisa menyihir dengan asap rokok. Ya, kemudian dengan dihembuskan asap rokok, orang ini pingsan. Sudah pingsan kemudian tinggal diambil dipreteli perhiasannya. Ini sering terjadi demikian. Ini termasuk sihir. Bahkan dan juga selain daripada itu. Ini sihir. Wa minhu as-sarfu, dan di antara jenis sihir itu adalah as-sarfu. As-sarfu huwa alladhi yusarrifu syai' an jihatihi. Sesuatu yang mengalihkan sesuatu dari asalnya. Ya, ini kalau kita boleh artikan itu dengan tukang sulap. Sulap tahu kan? Terkadang orang buka amplop atau keluarnya apa? Burung. Dan kita sering saksikan orang-orang yang tertipu dengan hal ini. Ini as-sarfu termasuk. Nah, kemudian teplek jempol kemudian keluarnya api. Ini namanya sulap. Ini termasuk dari as-sarfu. Ini termasuk dari jenis sihir yang diharamkan, dan ini termasuk dari pembatal keislaman. Meskipun dia tidak menggunakan jimat apa-apa kan? Tidak mengucapkan apa-apa. Enggak simsalabim abrakadabra, tidak. Cuma dia gerakan aja. Tetes. Kemudian keluar apinya. Apakah dengan usap-usap tangan kemudian keluar apa yang diinginkan? Ini termasuk dari sihir. Dan ini termasuk di antara perkara yang diharamkan. Karena memang ketika itu dia tidak mengucapkan jampi-jampi, tidak mengucapkan apapun, dan dia tidak memiliki benda apapun yang disimpan. Cuma sebelumnya dia mungkin pernah bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan syaitan. Dengan cara melaksanakan syarat-syaratnya syaitan. Entah itu suruh berpuasa 3 hari 3 malam. Entah itu suruh bersemedi di kuburan si fulan. Atau yang lainnya dari persyaratan-persyaratan yang sudah mereka lakukan. Ya. Maka ini semuanya termasuk dari sihir yang diharamkan. Nah, kemudian juga wal atfu huwa at-tiwalah. Al-fatal at-tiwalah. Yani syai'un kanat al-mar'atu tajlibu bihi mahabbata zawjiha, yaitu sesuatu yang digunakan oleh seorang perempuan yang bisa untuk membuat suaminya itu cinta. Maksudnya kalau boleh kita katakan itu ilmu pelet. Biasanya kalau perempuan dengan menggunakan jalan goyang. Kemudian laki-laki dengan semar mesem. Atau terbalik. Jelas ini semuanya kan ilmu pelet. Ini termasuk dari jenis kategori sihir. Wa huwa darbun min as-sihr, ini termasuk di antara jenis dari sihir. Wa innama kana min asy-syirki lima yuradu bihi min daf'il madari wa jalbil manafi' min ghairi Allah ta'ala. Dan itu termasuk dari kesyirikan karena dikehendaki dengannya yakni untuk menolak bahaya dan juga mengambil manfaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya sihir, termasuk dari jenis sihir. Dan semuanya ini apapun bentuknya, baik itu bentuknya itu hipnotis, bentuknya itu pelet, bentuknya itu sulapan, ataukah yang marak sekarang itu ya, berlomba-lomba menjadi master. Jadi master supaya dia menjadi tukang sihir yang paling top. Ini semuanya juga ya, termasuk dari jenis kekafiran. Yang ini semuanya pembatal keislaman. Belum menyatakan faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Barang siapa yang melakukan sihir tersebut ataukah dia ridha dengannya, dia tidak melakukan, cuma dia menyuruh orang lain. Tolong datang ke dukun si fulan, jadikan supaya si fulana senang dengan saya. Bagaimanapun caranya. Dia kan termasuk ridha karena dia menyuruh, meskipun dia tidak langsung. Ini termasuk ya, meskipun dia demikian maka dia telah kafir. Nah, karena dia telah melakukan bentuk-bentuk kesyirikan. Wa dalilu qalu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini berkaitan dengan kisahnya dua malaikat yang Allah turunkan sebagai fitnah, sebagai cobaan bagi manusia. Ketika itu dua malaikat ini mengajarkan sihir. Tapi belum menyatakan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini kisahnya malaikat yakni ya, di negeri apa? Malaikat siapa? Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut. Dua malaikat ini Allah turunkan ke muka bumi untuk mengajarkan sihir, tapi bukan sebagai syariat, bukan sebagai risalah, bukan cuma sebagai fitnah. Oleh karena itu, kedua malaikat ini menyatakan Harut dan Marut di negeri Babilonia. Ini menyatakan wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya itu yang mengajarkan hatta yaqula, sampai keduanya menyatakan innama nahnu fitnatun, tidak lain kami itu hanyalah fitnah, sekedar cobaan bagi kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian kafir. Katakan sisi dalilnya di sini. Ya.
Ketika mereka itu menyatakan ini, maka dia menyatakan fala takfur. Ketika mereka itu mengajarkan sihir, menyatakan fala takfur. Jangan kalian kufur. Ketika kalian mengajari ilmu ini, mempelajari ilmu ini, maka kalian kafir. Ya. Maka demikian. Maka di sini jelas bahwasanya sihir itu apapun bentuknya, baik itu sihir yang bisa memisahkan di antara suami dengan istri, ya, membuat suami dan istri itu benci sehingga mereka itu berpisah, ataukah membuat mereka itu bersatu karena dengan perantaraan tadi, syaitan-syaitan tadi, maka ini seluruhnya adalah sihir yang diharamkan dan itu termasuk jenis kekafiran. Nah, kita lanjutkan yang ke-8 as-samin. Mudaharatul musyrikina wa mu'anatuhum 'alal muslimina. Yakni memenangkan kaum musyrikin dan juga membantu mereka kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin. Ya. Menolong serta membantu kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Nah, yaitu memberikan loyalitas kepada kaum musyrikin berkaitan dengan hal-hal yang akan merusak agama kita. Sebagai contoh, ketika seorang jelas ada permusuhan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, kemudian orang ini meskipun dia agama Islam, kemudian dia memberikan bantuan kepada kaum musyrikin berkaitan dengan memberikan yakni peta-peta rahasianya kaum muslimin. Kalau kamu menyerang kaum muslimin lewat sini supaya aman, karena di sana ada jebakan, sini ada jebakan, di sana ada jebakan. Ini termasuk di antara bentuk membantu. Atau juga menjual senjata kepada mereka. Karena senjata itu tidak ada lain kecuali untuk membunuh kaum muslimin. Ya, maka ini termasuk di antara hal yang seorang itu membantu kaum musyrikin yang diharamkan. Nah, wa dalilu qalu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qawmal zalimin." Dan barang siapa yang berloyal kepada mereka kaum musyrikin, orang-orang kafir, memberikan loyalitas kepada mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka dia itu termasuk dari mereka. Minhum, termasuk dari mereka, itu sama-sama kafirnya, sama-sama musyriknya. Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Sungguh Allah tidak akan berikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ini surat Al-Maidah ayat yang ke-21. Nah, Funatasi yang ke-9, man i'taqada anna bughdhan nasi anna ba'dhan nasi man i'taqada anna ba'dhan nasi yasi'ahu al-khuruj an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasa'a Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salatu wassalam, fa huwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwasanya ada sebagian manusia yang diberikan keluasan, diberikan keluasan untuk keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Khidir diberikan keluasan untuk keluar dari syariatnya Musa alaihi salatu wassalam, maka dia telah kafir. Nah, saya ulangi lagi. Barang siapa yang meyakini bahwasanya di sana ada sebagian manusia yang diberikan keluasan untuk boleh keluar dari syariatnya Muhammad, sebagaimana Khidir diberikan keluasan untuk keluar dari syariatnya Musa alaihi salatu wassalam, fa huwa kafirun, maka dia telah kafir. Ya. Ini berarti kan suatu perkara yang berbahaya. Karena pada hari ini dari kalangan orang-orang sufiyah banyak yang meyakini demikian. Ketika mereka sudah sampai tingkatan hakikat ataukah makrifat, mereka sudah tidak perlu melaksanakan syariat lagi. Sudah keluar dari syariatnya Muhammad. Ketika mereka sudah hakikat, sehingga sholat pun tidak perlu lagi. Di antara mereka ada yang mengaku sholatnya itu di Mekah, padahal dia cuma masuk kamar tidur. Tapi mengakunya Jumatannya di mana? Jumatan di Mekah. Secara akal sehat pun sudah tidak masuk. Karena selisih waktu antara Indonesia dengan Mekah ini 6 jam, 6 sampai 8 jam. Tentunya ketika sekarang sini Jumat, di sana masih subuh. Mau sholat Jumat pada waktu subuh, nggak boleh. Ya, tentunya di sini suatu hal yang tentunya perlu luruskan hal ini. Karena di sana tidak ada seorang pun, meskipun dia itu sudah melakukan ibadah sebanyak apapun, meskipun dia sudah mengaku sampai tingkatan hakikat atau ma'rifat, ya, sehingga mereka tidak perlu melaksanakan syariat lagi, maka sih tentunya tidak ada seorang pun. Nah, kita lihat bagaimana generasi yang terbaik umat ini, Abu Bakar.
Umar, Utsman, Ali. Ataukah dari sahabat-sahabat yang mulia lainnya. Mereka satu pun tidak ada yang keluar dari syariatnya Muhammad. Mereka seluruhnya ini selalu melaksanakan syariat. Kalau misalkan mereka lebih mengaku, lebih mulia daripada mereka, para sahabat jelas mereka dari sisi pengakuannya sudah kafir. Kalau mereka mengaku lebih mulia daripada Abu Bakar, ya, maka mereka jelas kafir. Belum sampai mengakui hal ini, belum sampai mengakui bahwasanya mereka boleh keluar dari syariatnya Muhammad. Karena mereka itu beralasan, pada zamannya Nabi Musa alaihissalam ada seorang yang keluar dari syariatnya Musa yang bernama Khidir. Khidir ini ada ulama yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang nabi, Nabi Khidir. Khidir ini memang betul keluar dari syariatnya Musa. Sehingga Nabi Khidir ini dikenal dengan orang yang memiliki ilmu laduni. Karena billadunillah, ilmu itu langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terjadi sesuatu, Allah sudah mewahyukan kepadanya. Karena beliau seorang nabi enggak masalah. Karena nabi memang Allah wahyukan langsung. Tapi kalau sekarang, dari mana mereka mendapatkan wahyu? Sementara kerasulan, wahyu sudah terputus sejak diutusnya Rasulullah SAW meninggal dunia, sudah terputus wahyu. Oleh karena itu tentunya ketika mereka mengaku dapat wahyu, maka ini jelas lebih kafirnya lagi daripada orang yang kafir. Nah, oleh karena itu ketika seorang meyakini di sana ada sebagian manusia yang keluar dari syariatnya Muhammad, ya sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariatnya Musa, maka dia telah kafir. Kalau Nabi Khidir kita tahu dia adalah seorang nabi, seorang nabi, seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Ya, sehingga terkadang Musa pun tidak mampu untuk mengikuti yakni ajarannya Khidir. Dalam surat Al-Kahfi dijelaskan secara rinci berkaitan dengan kisahnya Khidir bersama Musa. Yani ketika Musa ingin belajar kepada Khidir ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Ini asalnya itu Nabi Musa itu ketika ditanya. Asalnya demikian. Nabi Musa ketika ditanya oleh umatnya, oleh Bani Israel ketika itu, siapa orang paling alim di muka bumi ini? Maka dia menyatakan aku. Karena ketika itu Musa memang tahu bahwa dia adalah seorang nabi. Ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menegurnya bahwa di sana ada orang yang lebih alim daripada engkau. Kemudian Allah memerintahkan kepada Musa untuk mencari seorang, yakni di antara dua pertemuan laut. Yakni di sana ada Nabi Khidir. Ketika sudah bertemu, ya, kemudian Musa belajar kepada Khidir, Nabi Khidir sudah menyatakan sendiri, kamu tidak akan mampu mengikuti saya. Ya. Tapi ternyata Musa tetap bersikeras ingin belajar kepada Khidir, ternyata jalan, kemudian pertama kali Nabi Khidir dan juga Musa menaiki sebuah kapal, kemudian kapal itu tenggelamkan. Ya. Dan Musa tidak tahu kenapa alasannya, sementara Khidir tahu. Karena nanti ada yakni penguasa yang merampas kapal-kapalnya mereka, sehingga daripada dirampas mendingan dihancurkan. Selanjutnya berjalan lagi, kemudian menemui anak kecil, anaknya masih kecil dibunuh sama Khidir. Musa pun heran, kenapa dibunuh? Dia tidak melakukan apapun. Kemudian dijelaskan. Setelah itu, setelah selesai, ya pertemuannya baru dijelaskan bahwasanya tadi anak kecil itu nanti khawatirnya itu dia akan menyesatkan orang tuanya, karena orang tua itu orang yang soleh, sehingga dibunuh. Ini tentunya dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Tapi sekarang, kalau orang sekarang tidak mungkin mereka mendapatkan wahyu. Oleh karena itu ketika ada orang yang meyakini bahwasanya di sana sebagian manusia keluar dari syariatnya Muhammad, sebagaimana keluarnya Khidir dari syariatnya Musa, maka dia telah kafir. Ya, demikian. Ini poin yang ke-9. Ya. Kemudian yang ke-10, pembahasan kisah yang ke-10. Beliau menyatakan al-i'radu an dinillah ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. yakni berpaling dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Ini juga termasuk dari kekafiran. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Siapa yang lebih zalim? Maksudnya tiada seorang pun yang lebih zalim. Di sini istifham di sini adalah pertanyaan yang sifatnya itu yakni ingkari. Di sini man, di sini istifham bertemu dengan yang nakira azlam. Nah, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha. Dan tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang-orang yang disebutkan ayat-ayatnya, ayat-ayat Rabb-nya, thumma a'rada 'anha, kemudian dia berpaling darinya. Ya, berarti kan di sini dikatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang paling zalim. Nah,
Inna minal mujrimina muntaqimin, sesungguhnya ya orang-orang yang berdosa ya ini benar-benar akan mendapatkan balasan. Surat As-Sajdah ayat yang ke-22. Ini 10 poin, yakni 10 pembatalan keislaman yang seorang ketika melakukan salah satunya, nah, maka dia telah kafir dan keluar dari Islam. Batal keislamannya. Kemudian menyatakan wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidh bain al-hazi wal jadi wal khaifi illa al-mukrah wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa aktsaru ma yakunu wuqu'an. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. Dan tidak ada perbedaan pada seluruh dari pembatal-pembatal keislaman ini. Tidak ada perbedaan di antara orang yang hazil, yakni orang yang bermain-main, wal jadi, dan juga orang yang bersungguh-sungguh. Baik itu sungguh-sungguh, apalagi main-main atau apalagi sungguh-sungguh, ini semuanya kafir. Dan juga al-khaif, dan orang yang takut. Ini juga tidak ada alasan. Tidak ada perbedaan. Orang yang takut, orang yang main-main, orang yang sungguh-sungguh, seluruhnya kafir ketika melakukan 10 perkara ini. Ya. Ketika seorang katakan melakukan sihir karena takut, misalkan. Takut, cuma takut saja. Takut dengan apa? Takut dengan orang tua. Takut dengan yang lainnya karena orang tua memerintahkan untuk belajar ilmu sihir. Ini tentunya sama. Orang seperti ini kafir. Illa al-mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Dipaksa melakukan salah satu dari perbuatan ini. Ya, dipaksa sebagaimana contoh, dipaksa untuk melakukan salah satu amalan kekafiran. Nah, ya, ini juga termasuk perkecualian. Nah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa dalam keadaan hati itu tetap ya tenang dalam keimanan. Ini kecualinya. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa aktsaru ma yakunu wuqu'an, dan seluruhnya itu termasuk di antara perkara yang paling berbahaya dan juga perkara yang banyak terjadi. Ya, wa aktsaru ma yakunu wuqu'an. Nah, seluruhnya tadi adalah termasuk di antara bahaya yang paling besar. Perkara yang paling berbahaya dan perkara yang sering terjadi. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk berhati-hati darinya, ayyuhadzirah, dan juga takut darinya kalau perkara tersebut menimpa dirinya. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang akan menyebabkan kemurkaannya serta hal-hal yang menyebabkan hukuman yang sangat menyakitkan. Nah, ini 10 perkara atau 10 pembatal keislaman. Ya. Dan insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita lanjutkan berkaitan dengan perkara masalah tauhid dan juga syirik serta masalah kekafiran. Ya, wallahu taala a'lam wa a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.